Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Terima kasih buat teman-teman yang udah datang di sini ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Amin. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Semoga kita semua diberikan kelancaran dalam beribadah dan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, teman-teman, ini kegiatan saya pagi hari. Jadi kurang lebih sekitar jam setengah 7 atau jam 7 pagi gitu ya. Kemarin tumben banget saya tuh habis subuhan tidur teman-teman, jadi bangunnya itu kesiangan sekitar jam setengah 7-an gitu. Nah ini tuh saya udah nyuci baju ketika saya lagi sahur gitu ya, sekalian giling. Jadi rencananya kan habis dicuci langsung mau saya jemur, tapi kok tiba-tiba ngantuk banget tumben-tumben, apalagi anak-anak kan libur ya. Kemarin kan libur weekend gitu, terus Mbak Tita kan kelas 2 ya, atau kelas 11. Nah katanya ruangannya tuh untuk ujian anak kelas 12, makanya Mbak Tita nggak berangkat. Nah kalau anak-anak nggak berangkat sekolah tuh sebenarnya agak-agak santai gitu ya, padahal anak-anak udah pada gede, bisa ngurusin dirinya sendiri. Apalagi sekarang kan bulan puasa ya, jadi saya nggak harus bawain bekal sama bikin sarapan gitu ya teman-teman. Nah lanjut ya, ini saya jemurin baju teman-teman. Biasanya kalau jemurin baju dengan cuaca yang terang panas seperti ini 2 jam atau 3 jam tuh udah pada kering semua. Nah ini dia teman-teman, si bocil lucu banget ya. Jadi ini tuh adik bubu yang orange semua, kalau yang ada putihnya tuh adik orin namanya. Jadi kalau adik bubu itu kayak bayi manusia karena mintanya tuh digendong pakai selendang. Jadi nggak bisa lihat mamahnya gitu loh. Jadi kemana-mana tuh saya selalu diikutin, pokoknya persis banget bayi manusia, mintanya digendong, dipuk-puk gitu ya. Nah kalau udah kayak gitu tuh tidur, tapi kalau ada Orin tuh enggak, dia tuh agak-agak cuek kayak Mas Dudul gitu. Kalau digendong-gendong ya diemnya sebentar, tapi lama-lama ngereok. Kalau ada Bubu tuh bener-bener kayak bayi manusia, anteng banget, dia apain juga anteng, dibersihin telinga anteng, dibersihin mata, hidung, semuanya juga anteng teman-teman. Nah jemurin bajunya udah selesai, langsung aja saya nyapu ya, karena banyak banget kotoran kayak pasir-pasir gitu, namanya di pojok-pojok kan suka begitu ya. Di rumah teman-teman kayak gitu juga nggak? Kalau di tempat saya tuh iya teman-teman, jadi walaupun kita udah nyapu bolak-balik tetap aja masih banyak pasir-pasir gitu. Nah jadi di tempat saya tuh seperti ini ya, kalau pagi itu panasnya minta ampun. Apa efek karena ada gunung baru itu yang pendek ya teman-teman, katanya di daerah Gerobokan kan ada gunung yang numbuh gitu ya. Nah ini tuh fenomena alam yang bagaimana ya, kayaknya tuh akhir zaman mulai mendekati ya. Jadi agak-agak takut juga teman-teman. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungannya ya. Nah lanjut ya, ini saya mau buang kotorannya para anabul. Jadi setiap pagi mumpung cuaca juga lagi panas, pasir wajib banget dijemur supaya tidak ada bakteri gitu. Nah setelah ini rencananya saya kepengen ke warung karena ada bahan masakan yang kurang. Jadi kali ini tuh saya kepengen bikin tumis peda dicampur sama terong, dicampur sama jagung manis, kemudian dikasih pakai cabai hijau, terus tomat yang hijau gitu. Cuman cabenya tuh saya nggak punya teman-teman, kemarin kan saya hanya beli cabai rawit merah sama cabai keriting merah. Nah cabai hijaunya tuh kelupaan beli, terus tomatnya saya juga nggak punya tomat yang hijau, karena kalau masak peda itu enaknya pakai tomat yang hijau. Nah kalau masakan kayak gitu tuh yang suka cuman saya, kadang-kadang Mbak Tita juga mau sih, kalau kakak sama sekali nggak doyan masakan kayak gitu. Ini saya sudah sampai rumah, kemudian saya mau buka paket dulu. Jadi sebenarnya ini paketnya tuh datangnya kemarin sore. Jadi saya tuh nggak tahu kalau ada paket datang. Jadi ini udah agak lama kayaknya di teras. Alhamdulillahnya sih aman, nggak kenapa-napa ya. Nah ini tuh Miku Smart Rice Cooker Low Carbo and Sugar. Nah ini udah saya buka ya boxnya teman-teman. Di dalamnya itu selalu ada kartu garansi, kartu keberuntungan. Jadi kalau kita join itu tuh banyak banget benefit yang kita dapat. Kemudian ada kartu petunjuk penggunaannya, jadi kita tuh nggak bingung-bingung gimana sih cara pakainya gitu. Untuk produk Miku itu nggak usah diragukan lagi dari segi pengemasannya ya, karena terjamin aman sampai rumah dengan selamat.
bakalan rusak dan cacat. Nah seperti ini teman-teman. Di dalam boxnya itu ada smart rice cooker low carbo and sugar, kemudian ada centong nasinya. Centong nasinya juga tebal teman-teman ya, kokoh gitu, nggak meleot-meleot. Kemudian ini ada keranjang stainless steel 304 low carbo. Terus ini ada keterangan bisa menghangatkan nasi hingga 48 jam teman-teman. Terus ada kabelnya juga, jadi seperti ini ya. Nah ini ada ceramic inner potnya teman-teman, yang pastinya anti lengket dan mudah dibersihkan. Untuk kapasitasnya itu 1,8 liter, bisa sampai 10 cup beras kita masaknya. Ini beneran bagus banget, warnanya juga cantik banget ya, baik inner potnya maupun smart rice cookernya teman-teman. Pokoknya kalau produknya Miku mah nggak pernah ada yang gagal. Pokoknya semuanya itu bagus, kualitasnya bagus, harganya juga sangat terjangkau. Di bagian bawah penutupnya itu bisa dilepas pasang ya teman-teman, jadi gampang banget dibersihkan. Ini tuh ada lubang udaranya ya. Nah teman-teman bisa dilihat seperti ini. Kita dengan mudah bisa melepas, kemudian masang lagi. Pokoknya bagus banget deh. Untuk dayanya itu low watt ya teman-teman, hanya 400 watt maksimal awal ketika memasak nasi, kemudian 100 watt ketika proses keep warm atau menghangatkan nasi. Dan 3D heating and insulation system ya teman-teman. Nah ini saya pasang dulu kabelnya karena saya juga mau langsung pakai. Saya tuh kepengen masak cepat teman-teman, karena lagi kepengen siangnya tuh santai-santai, sore santai-santai kayak gitu. Saya mau langsung coba pakai Miku Smart Rice Cooker Low Carbo and Sugarnya. Jadi yang pertama itu saya kepengen bikin kayak dimsum, tapi nanti pakainya tuh kulitnya sayur sawi putih gitu teman-teman, digulung-gulung, nggak pakai kulit somai gitu ya, karena kepengen makan sehat ceritanya. Nah untuk nasinya setelah masak kayak dimsumnya tadi ya, saya nggak tahu itu namanya apa. Yang saya tahu bahan-bahan dalmanya itu kayak resep dimsum gitu. Yang membedakan hanya kulitnya aja. Nah sebelumnya mau saya cuci dulu ya. Teman-teman gimana nih masak apa? Jadi masaknya tuh sehari berapa kali nih? Kalau saya tuh nggak tentu ya. Kadang kalau misal saya buka puasanya itu masaknya hanya sedikit ya, sahurnya saya masak paling yang gampang aja kayak telur ataupun ya apalah, misal ayam goreng ataupun ayam bakar yang sebelumnya udah saya ungkep gitu ya. Tapi kalau misal saya masaknya banyak, biasanya makanan buka itu untuk sahur diangetin gitu. Nah kayak gini yang saya maksud teman-teman. Jadi nanti dalemannya itu kayak resep dimsum, kemudian digulung menggunakan sawi putih seperti ini. Tapi sebelumnya saya rebus dulu sebentar, kemudian diblansir menggunakan air dingin atau air es. Fungsinya itu supaya sayurnya tetap fresh, warnanya hijau. Karena saya hanya punya ayam itu seperempat, jadi saya haluskan dulu menggunakan Miku juga ya. Ini tuh chopper 5-in-1 anti bakteri. Chopper Miku ini juga awet banget, fungsinya juga banyak ya, bisa menggiling daging juga. Nah ini ayamnya sudah halus, kemudian saya tambahkan pakai tahu, karena saya punya tahu putih teman-teman. Jadi supaya proteinnya tuh double-double ya, ada protein hewani dari ayam, kemudian protein nabati dari tahu. Kemudian saya tambahkan sayurannya, wortel sama daun bawang. Kemudian untuk bawang putihnya itu saya pakai 2 siung yang besar, dipecah atau dihaluskan menggunakan pemecah bawang aja seperti itu ya, biar simple gitu. Nah untuk wortelnya itu dipotong korek api boleh, dipotong kotak-kotak kecil juga boleh, pokoknya terserah aja, mau diparut juga boleh. Kemudian dicampur, lalu tambahkan tepung tapioka, itu saya pakainya 1 sendok makan munjung. Kemudian tambahkan lada bubuk, minyak wijen, saus tiram juga, garam ya, kaldu jamur juga teman-teman. Jadi seperti ini aja, gampang banget. Kemudian saya tambahkan pakai putih telur 1. Nah ini saya nyalakan dulu ya. Nah jadi teman-teman, Miku Smart Rice Cooker Low Carbo and Sugar ini terdapat 8 preset menu, yaitu untuk quick cook, slow cook, kemudian untuk memasak nasi low carbo, untuk bikin bubur juga, bisa untuk masak sup, mengukus, membuat cake, dan juga multi grain rice. Karena saya gunakan untuk mengukus, jadi inner potnya itu saya tambahkan pakai air dulu, kemudian keranjang stainless steelnya ditaruh di atasnya. Nah ini saya proses mau bikin apa ya namanya, ini dimsum sih bukan, cuman rasanya tuh kayak dimsum gitu aja teman-teman.
Terus saya gulung-gulung pakai sawi putihnya ya teman-teman. Lakukan sampai selesai. Ini tuh makanan sehat banget ya. Jadi ini sebenarnya cocok untuk teman-teman yang mengurangi kolesterol dan juga diet gitu. Nah setelah selesai semua, kemudian saya taruh di keranjang stainless steelnya. Kemudian saya atur, pilih menunya itu steam teman-teman, jadi mengukus ya, karena ada sisaan ya. Ini sayang banget ya kalau saya gulung pakai sayur lagi, anak-anak tuh nggak mau, jadi saya pisahin. Ini saya bikin kayak bola-bola gitu ya, jadi kayak cilok tuh bukan, tapi rasanya tuh enak banget karena ada daging ayamnya, terus ada tahunya juga. Pokoknya enak banget deh, apalagi ditambahin pakai minyak wijen. Kemudian untuk sausnya itu saya pakai saus sambal yang pedas, tambahkan pakai cuka. Kalau nggak ada cuka, pakainya jeruk nipis, tambahkan gula dan tambahkan air. Udah sesimpel itu ya. Ini tuh kayak saus bikin dimsum aja. Nah ini udah bunyi, udah mateng teman-teman. Ini tuh enak banget ya. Jadi sebenarnya kalau sahur saya juga kadang-kadang suka makannya kayak gini aja. Makan dua tuh udah kenyang banget. Kemudian udah selesai bikin makanan yang tadi itu. Karena saya itu tuh nggak ngerti deh namanya apa, dimsum tapi bukan gitu ya. Saya mau masak nasi low karbo dulu. Saya masaknya 3 cup aja karena kan bulan puasa jarang makan nasi yang banyak ya. Dicuci dulu kemudian taruh di keranjang stainless steelnya. Kemudian tambahkan air. Di situ tuh terdapat batas airnya. Kalau 3 cup ya berarti ada tulisan 3 gitu. Kemudian tadi pilih menu dengan tulisan low carbo rice. Nah, setelah matang hasilnya seperti ini, bener-bener pulen, bagus banget. Nah, jadi seperti ini kenapa disebut smart rice cooker low carbo and sugar. Jadi proses memasak nasi low carbo dengan cara pemisahan nasi dengan air tajin sehingga kadar gula tersaring dan terbuang di bawah tambungannya. Jadi air tajinya itu ada di inner potnya gitu teman-teman. Nah untuk hasil nasinya itu benar-benar pulen ya. Jadi kalau kita makannya banyak tuh nggak usah khawatir. Kenapa? Karena ketika saya makan ikan peda pasti nasinya kan bakalan banyak ya. Jadi nggak perlu khawatir kalau tiba-tiba kita itu kalap makan nasi banyak, karena nasi yang kita makan itu udah nasi sehat, nasi low karbo dan low sugar teman-teman. Jadi investasikan kesehatan kita dengan memilih Miku Smart Rice Cooker Low Carbo and Sugar untuk makan nasi yang lebih sehat teman-teman. Caranya teman-teman bisa samaan dengan saya menggunakan Miku Smart Rice Cooker Low Carbo and Sugar ini dengan membeli melalui link pembelian yang sudah saya cantumkan di bawah video ini ya. Ada 3 pilihan warna cantik, warna putih, warna sakura pink, dan iris lilac yang bagus banget dengan garansi resmi 1 tahun. Apalagi sekarang lagi ada promo merekah, banyak banget hadiah. Ada hadiah umroh juga, hadiah emas, dan puluhan produk Miku lainnya. Oke teman-teman, ini saya lanjut masak terong, ikan peda, sama jagung manis ya. Bumbunya itu tumisan biasa aja, bawang merah, bawang putih, kemudian aromatiknya itu banyak ya, ada lengkuas, serai, daun salam, dan daun jeruk. Kemudian ditumis-tumis aja seperti biasanya ya. Nah untuk yang terakhir itu dimasukkan tomat hijau dan juga jagung manis dan ikan pedanya. Nah untuk ikan pedanya itu saya tadi gorengnya menggunakan air fryer aja supaya minyaknya tuh nggak kotor ya. Pokoknya minim minyak aja gitu. Nah ini tuh enak banget, wanginya itu udah menggugah selera, pasti makannya bakalan banyak banget teman-teman. Padahal tadi ceritanya tuh bikin makanan sehat gitu ya, ala-ala dimsum. Tapi ya namanya orang deso, kalau lihat makanan kayak gini, bikin nafsu. Apalagi ditambah pakai kerupuk nasi anget, mantap. Udah jadi seperti ini aja masakan saya kali ini ya, gampang, nanti tinggal cari kerupuknya aja teman-teman. Nah seperti ini hasilnya. Jadi dalamnya itu enak banget rasanya, bener-bener kayak yang dijual gitu. Bikin sendiri juga pastinya lebih murah, hemat, dan juga bersih. Oke teman-teman, jadi sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton dari awal sampai akhir. Jaga kesehatan ya. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.